Maaf yang mulia, maaf sekali lagi, mohon maaf yang mulia. Saya tetap menolak sidang dilakukan secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini, karena yang mulia tidak bisa melihat gestur saya, yang mulia tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan yang diambil nanti bisa jadi kurang tepat. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi majelis hakim tetap berpendapat seperti yang sudah dibacakan tadi, ya. Yang mulia. Ya, bagaimana? Penasihat hukum berbicara. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Jering meminta satu pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan yang adil hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang seksama, tidak menimbulkan keraguan. Pada persidangan ini sudah ada 2 keraguan. Pertama, yang mulia tadi saja sudah bilang tidak jelas dilihat ya waktu pertama kali surat puasa. Yang kedua, tanda pengenal yang kami tunjukkan juga tidak terbaca. Persidangan ini bukan hanya untuk kepentingan penuntut umum dan hakim. Persidangan ini juga adalah untuk kepentingan Jering dalam konsep satu penegakan hukum yang adil. Kami sudah menyampaikan keberatan, tidak perlu kami ulang lagi. Dan terdapat ruang untuk melakukan sidang langsung dengan 2 cara. Kami sudah menyampaikan juga permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Jering bukan seorang penjahat yang berbahaya, membahayakan nyawa orang lain. Dia adalah seorang yang memperjuangkan kebebasan berpikir. Jadi itu bisa ditempuh. Yang kedua, proses persidangan pidana menempatkan negara memastikan penegakan hukum yang adil. Apabila terjadi kekhawatiran dengan COVID, maka kewajiban negara untuk melakukan penetapan protokol COVID yang tidak menghalangi hak Jering mendapatkan keadilan. Apa itu? Biayai semua dalam peserta sidang untuk rapid test. Jering di rapid test. Semua yang ada di ruang sidang dipastikan semuanya tidak terkena COVID. Itu adalah tugas negara. Bukan dibebankan dengan menciderai kepastian keadilan buat Jering. Jadi dengan demikian, kami tidak mau berpanjang lagi. Kami menolak persidangan ini karena peraturan yang dibuat tidak memberikan keadilan. Ada pintu yang terbuka, tangguhkan Jering status penahanan. Kalau itu tidak mau dilakukan, terlihat ada kepentingan untuk menempatkan Jering memang ditahan. Apalagi kami keberatan yang kedua. Jering ditahan di rutan tahanan Polda, ya, dengan alasan LP Kerobokan lockdown. Saya tidak tahu. Tetapi ini menghambas komunikasi kami sebagai penasihat hukum dengan Jering secara leluasa. Dilempar sana, lempar sini, lempar sana. Jadi caranya adalah dengan memberikan penangguhan penahanan agar proses ini adil. Kalau tidak, maka kami tidak menerima persidangan seperti ini. Terima kasih. Ya, perlu saya tanggapi. Siapa? Oh, ada tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa? Ya, yang mulia. Pertama kami ingin sampaikan juga bahwa terkait landasan hukum yang mulia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk menggelar sidang online ini adalah perjanjian dari 3 lembaga, sebagaimana yang mulia sampaikan. Yang penting perlu kami ingatkan bahwa kami menghargai MOU itu, tetapi itu adalah perjanjian kerjasama antar 3 lembaga dan itu tidak mengikat pihak di luar pembuat kerjasama itu. Dan Jering terdakwa bukan pihak yang terikat oleh perjanjian itu, sehingga seharusnya hak Jering untuk meminta diadili secara tatap muka itu patut dipenuhi oleh pengadilan. Yang kedua, kalau kemudian dasarnya adalah SEMA nomor 8, kalau tidak salah saya salah kutip tadi.
Surat edaran nomor 8 ya? Sesma. Oh, Sesma. Oke. Kalau tidak salah ada poin yang saya catat bahwa persidangan yang tatap muka langsung adalah persidangan yang terdakwanya tidak ditahan, pidana, dan kemudian sidang perdata, dan khusus untuk pidana yang ditahan sidangnya online. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kesehatan bagi hakim, bagi pencari keadilan, dan peserta yang ada di ruang sidang. Di mana logikanya, Yang Mulia? Kami bertanya kepada Yang Mulia, logikanya di mana? Apakah menjamin kalau ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung tatap muka, apakah menjamin bahwa semua akan sehat? Apakah sidang dengan terdakwa yang tidak ditahan menjamin dia bebas COVID? Faktanya kemudian justru yang lebih terjamin bebas COVID-nya adalah terdakwa yang ditahan. Karena jering faktanya rapidnya non-reaktif. Swab testnya negatif. Artinya sampai saat ini jering bebas COVID. Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan yang bebas COVID justru adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa men-tracking terdakwa yang tidak ditahan kemana-mana dia? Siapa yang menjamin bahwa terdakwa yang tidak ditahan tidak terpapar COVID karena pergaulannya, karena perilakunya? Justru ini berbanding terbalik. Justru yang ditahan yang kemudian punya daya lebih bersih sebetulnya dari COVID ketimbang yang tidak ditahan. Kalau kemudian mengutamakan kesehatan, seperti yang rekan kami sampaikan, justru seharusnya kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Itu satu hal. Ini yang kontradiktif. Nah, kalau kemudian terdakwa yang tidak sehat, yang tidak dijamin kesehatannya karena perilakunya tidak bisa dikontrol oleh pengadilan, karena dia tidak ditahan, lalu bisa ditatap langsung. Apa alasannya yang ditahan tidak bisa tatap langsung? Tatap muka langsung. Ini mencederai keadilan. Yang kedua, ini penggalian kebenaran material. Kalau sidang perdata formil tetap bisa berjalan untuk penggalian formil, kebenaran formil, sidang perdata tetap bisa jalan. Kenapa yang pidana juga tidak bisa jalan? Dengan alasan ditahan. Lah, siapa yang bisa menjamin bahwa para pihak yang hadir dalam sidang perdata, sidang privat itu juga bebas COVID, sehingga tidak akan mengancam keselamatan dari majelis hakim, dari para peserta sidang, baik mencari keadilan. Ini yang kontradiktif kemudian. Dan MOU itu kemudian diikatkan kepada terdakwa yang notabene secara hukum tidak terikat dengan perjanjian kerjasama. Kerjasama kan mengikat pada pembuatnya. Kenapa terdakwa yang bukan pembuat kerjasama diikat dengan itu? Kemudian hak-hak hukumnya, baik melalui undang-undang kekuasaan kehakiman, begitu Yang Mulia. Jadi kami tadi saja kita sudah diganggu tuh. Lagi bicara tiba-tiba layar mati. Bagaimana kalau itu terjadi dalam pembuktian pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli? Banyak situasi yang membuat kemudian hak terdakwa itu terampas. Sementara belum lagi akses. Oke, belum lagi soal akses orang ya. Hari ini surat kuasa kami tadi diperiksa oleh jaksa penuntut umum, diperlihatkan Yang Mulia diperlihatkan di layar tidak melihat, jaksa penuntut umum di sana tidak melihat, lalu ditampilkan di sini. Lalu akses mana yang diberikan kepada pengacara untuk ada di situ? Kan nggak ada juga akses. Jadi ini timpang. Jaksa penuntut umum boleh punya perwakilan di sini karena dia mengantarkan terdakwa, tapi kami pun tidak punya perwakilan di sana. Betapa besarnya akses negara hari ini. Jadi mohon Yang Mulia, ada dua hal. Jikalau kemudian kami menghargai apa Yang Mulia sampaikan, kami mengapresiasi itu, tetapi kami mohon ada cara sebetulnya supaya keadilan hak asasi manusia, hak konstitusi dari terdakwa tidak terampas. Ada dua hal tadi yang sudah disampaikan. Mohon dikabulkan penangguhan penahanannya dan kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Kami siap melakukan itu, asal tatap muka langsung. Gitu Yang Mulia. Mungkin dia tambahkan yang lain tadi. Izin Yang Mulia. Sudah terwakili ya penasihat hukumnya yang sudah disampaikan panjang lebar tadi ya.
Sudah terwakili. Kasih kesempatan saya bicara dulu yang mulia. Ya, satu saja ya, tambahannya dari belakang. Satu saja ya. Siap. Ini mencederai asas persamaan hukum, equality before the law. Artinya apa? Yang mulia mengizinkan seseorang yang berada di luar penjara karena alasan seperti itu. Yang mulia mengizinkan seseorang untuk menghadiri sidang offline. Nah, sekarang posisinya kami menuntut keadilan untuk diperlakukan sama karena kami warga negara Indonesia meminta perlakuan sama, asas persamaan di depan hukum sama. Itu yang kita minta yang mulia. Terima kasih.